Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, tidak kita sangka beberapa hari lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Mari oleh karena itu mulai pagi hari ini kita siapkan ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu dan kita mau ucapkan berkat yang luar biasa buat bangsa kita. Amin. Mari saya ajak kita semua berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dilahirkan di bangsa ini ya Bapa. Dan saat ini kami justru lebih mengucap syukur lagi karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang Kau sudah merdekakan Bapa. Dan saat ini kami mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami mau perkatakan akan ada pemulihan di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Mari siap kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara bisa bangkit berdiri dan tepuk tangan bersama-sama saya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh yes Lord. Mari katakan sekali lagi, tepuk tangan sama-sama. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh yes, there's gonna be great awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Katakan lagi. There's gonna be a great awakening. Oh yes. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, sekali lagi katakan, kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yes. Oh, yang berseru kepada Engkau Tuhan akan diselamatkan. Kami aminkan ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapak.
tetap berseru kepada Dia. Oh, kami berseru padamu Tuhan. Curahkan roh-Mu, berkati kami, berkati bangsa ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, thank you Jesus. Mari kita sembah Dia. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Thank you Jesus. Oh, oh. Thank you Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam-Mu, hadirat-Mu Yesus, Yesusku. Oh, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, segenap hatiku, jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan
besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Sayang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi di sini dalam Kristus. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya, ku temukan kemuliaanku dalam Dia. Di dalam kemenangan biarlah ku berkata, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Yes, dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya, ku temukan kemuliaanku dalam Dia. Di dalam kemenangan biarlah ku berkata, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, katakan, in Christ alone, in Christ alone I place my trust. Oh yes, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
menerima segala pujian kami ya Bapa. Sungguh bangga kami menjadi anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, biar Roh-Mu terus bekerja. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Halo seluruh jemaat Tuhan, City Blessing di Jakarta. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan pesan Tuhan. Karena kita sadari bahwa hari-hari ini begitu penting kita memahami, melakukan apa kehendaknya di generasi ini, yang khususnya bangsa kita yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76, dan dalam situasi pandemi yang begitu menakutkan, begitu sulit. Dan juga situasi yang dihadapi bangsa-bangsa dengan berbagai malapetaka seperti angin topan, banjir di China, dahsyat di hampir seluruh Eropa, dan berbagai bangsa. Semua ini adalah pesan Tuhan untuk kita menemukan kehendaknya dan melakukan apa yang Dia kehendaki di generasi kita. Kita tahu bahwa semua tidak terjadi karena kebetulan, semua tidak terjadi karena kutukan atau setan, tapi semua terjadilah untuk menggenapi firman Tuhan. Khususnya di hari yang menjelang kemerdekaan RI ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau baca Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 dan selanjutnya, dijelaskan di situ bahwa ada masa-masa yang dialami oleh bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dikatakan di sini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita mengatakan bahwa ada masa yang sepertinya kontradiksi, yaitu Tuhan akan mengizinkan kegelapan, kekelaman bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita. Pandemi yang terjadi hari-hari ini adalah masa kegelapan yang memang belum ada jawabannya, belum selesai sampai sekarang. Sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi dan berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Ibadah jadi sulit, kemudian apalagi dengan PPKM darurat ini juga berdampak kepada ekonomi bangsa kita, ekonomi rakyat kecil. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang bukan kebetulan. Ini pesan Tuhan untuk kita mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Ya, jadi ada masa kegelapan, ada masa kekelaman, ada masa kesulitan yang Tuhan izinkan, ya, bukan karena hal yang lain. Supaya apa? Supaya firman Tuhan digenap, supaya orang-orang mengalami kesadaran, kehausan akan Tuhan, untuk mencari Tuhan, ya. Karena fakta membuktikan bahwa daerah bangsa-bangsa yang mengalami kebutuhan rohani adalah bangsa-bangsa yang sedang situasi kesulitan. Ya, terlebih dalam era sekarang dengan era globalisasi, kesempatan sebenarnya
kebenaran disampaikan, itulah sesuatu yang sangat besar. Kita tidak dibatasi lagi oleh tempat, oleh waktu, karena fasilitas teknologi mendukung kita untuk kita menyampaikan kebenaran. Nah, saudara, ini yang harusnya kita mengerti di tengah situasi ini, yaitu Tuhan masih mengontrol semuanya. Semuanya masih ada dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan tidak pernah berubah, yaitu agar orang datang kepada Tuhan, agar setan dibuktikan bahwa dia kalah, dia tidak berdaya. Karena itu dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yesaya 60, bahwa pasca dari kegelapan, kekelaman, maka akan terjadi bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada Tuhan, ya, kepada terang-Mu, katanya. Mereka datang kepada kita sebagai umat Tuhan. Bahkan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya. Dan ini akan terjadi. Raja-raja atas bangsa-bangsa, mereka akan mengakui orang yang hidup dalam terangnya Tuhan. Ya. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada umat Tuhan yang menyatakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ini harus kita sadari. Dan karena itu maka kita tidak boleh menjadi salah mengerti. Khususnya ayat Yesaya 60 ini juga berbicara kepada bangsa kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayat akan tersedia untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kalau kita lihat di sini bahwa, dan banyak orang sedang membahas bahwa ayat ini untuk bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, bahkan Indonesia. 270 juta penduduk Indonesia. Dan mereka adalah mayoritas orang Kedar Nebayat. Kedar Nebayat itu adalah anak Ismail. Ya, dan kalau kita baca di sini bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, orang Kedar Nebayat akan berhimpun, katanya. Domba jantan Nebayat akan untuk ibadah. Mereka akan datang kepada Tuhan, mereka beribadah. Bahkan rumah keagungan Tuhan disemarakan oleh mereka. Ini yang Tuhan akan kerjakan di tengah kegelapan, kekelaman bangsa-bangsa. Tuhan sedang menggenapi janjinya, ya, bahwa Yesaya 60 ayat 7 itu akan terjadi di zaman kita ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Bahkan kalau baca ayat yang ke-9 dikatakan bahwa pulau-pulau yang sangat jauh, ya, akan melayang-layang. Artinya bahwa ada kemauan rohani besar atas bangsa kita. Dan Roh Kudus akan melayang atas Indonesia. Dan dikatakan bahwa seperti pulau-pulau yang sangat jauh. Ya, pulau-pulau yang sangat jauh itu ya Indonesia. Karena Indonesia negeri yang banyak sekali pulaunya. Ya, lebih 17.000 pulau. Itu Indonesia. Kaya dengan pulaunya. Jadi saya tidak melakukan bahwa Yesaya 60 ini bicara tentang bangsa kita. Bahwa Tuhan punya rencana besar bagi bangsa kita. Dan kita percaya betul bahwa juga sepanjang sejarah bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kita 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Dan itu baru
kebanyakan adalah rempah-rempah. Buat jalur rempah-rempah dari timur ke barat. Belum bicara tentang freeportnya dengan emas yang nggak habis-habisnya. Belum bicara tentang batu baranya, minyaknya, hutannya, lautnya. Di bangsa kita adalah bangsa yang besar. Tuhan punya rencana besar bagi bangsa kita. Dalam situasi ini kita harus percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bangsa kita punya planning, mimpi tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Ya, menjadi nanti negara besar. Kenapa kita ingin bangsa kita menggenapi itu? Karena dengan itulah kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan mari kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan masih mengontrol semuanya untuk menggenapi firman-Nya, khususnya bagi bangsa kita di ulang tahun 76 dan juga menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka dengan Indonesia emasnya. Kita percaya bahwa bagi kita Indonesia emas itu adalah bukan hanya secara finansial, tetapi penggenapan firman Tuhan dalam Yesaya 60 ini. Ini yang harus kita yakini. Mari situasi yang sulit yang sedang Tuhan izinkan tidak menjadi kita letih dan berhenti, tapi kita punya kekuatan baru untuk kita menyelesaikan rencana Tuhan. Dan dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan di sini adalah ada bagian daripada gereja. Ayat bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alkitab menjelaskan sebagai umat Tuhan, harusnya kita bangkit dan menjadi terang atau bangkit dan bersinarlah. Ya. Terangmu datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan bicara tentang karya Kristus dan kemuliaannya bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi kita percaya di balik dari semua situasi yang sulit, banyak orang putus asa, banyak orang ketakutan. Kita tidak boleh meragukan malah pekerjaan Tuhan, ya. Dan Tuhan ingin agar kita bangkitlah, katanya. Bangkit, kita harus bangkit. Artinya bangkit adalah yaitu bicara hati kita harus bangkit. Kita harus buang segala ketakutan, putusasaan, kekecewaan, dosa, penghalang apapun. Mari kita bangkit. Bangkit yaitu mempercayai firman Tuhan, ya. Mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan. Mengalihkan dari situasi yang menakutkan, informasi yang menakutkan, dengan kita mempercayai firman Tuhan. Ya, nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan, karena kita punya Tuhan, ya, membuat kita akhirnya memiliki kepercayaan, damai sejahtera, keteguhan hati, dan segala ketakutan, segala keraguan, kecewaan, segala dosa itu disingkirkan. Inilah tantangan pertama yang harus kita hadapi untuk umat Tuhan dalam situasi seperti ini. Bangkit, mempercayai firman Tuhan untuk bangsa kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dengan kita melepaskan segala penghalang, segala ketakutan, ya, mengalihkan fokus kita. Seperti di Alkitab, kenapa Petrus yang bertemu Yesus yang berjalan di atas air, dia tenggelam karena dia kehilangan fokusnya.
Tapi Tuhan tolong dia untuk bangkit kembali. Demikian dengan kita. Kita tidak boleh kehilangan fokus. Itu artinya bangkit. Kita harus percaya. Kita harus teguhkan hati kita. Tidak boleh kita ragu. Yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua dikatakan di sini adalah bersinarlah. Artinya bahwa kita harus bersinarlah. Tapi sebelum bersinarlah, bertindak itu dibutuhkan waktu. Setelah kita percaya itu butuh untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah kita butuh diam untuk menemukan kehendak Tuhan. Jangan merasa yakin, merasa hebat, tapi kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada yang Tuhan kehendaki. Dan pelayanan kita dalam hidup kita, dalam panggilan kita yang mungkin berbeda dengan hari-hari yang lalu. Ya. Dan untuk menemukan itu dibutuhkan diam. Dibutuhkan menenangkan hati kita. Ya, hari-hari ini apa yang sedang terjadi. Ada juga Tuhan sedang mendiamkan. Seperti PPKM yang dijalankan, atau lockdown yang dijalankan itu. Tuhan ingin kita diam. Diam untuk mendengar suara Tuhan. Diam untuk mengenal kehendak Tuhan. Ini yang harusnya kita miliki. Ya, kita tahu bahwa kesalahan awal kita adalah ketika kita salah mendengar. Kita yakin, tetapi kita salah mendengar. Bisa seperti itu. Karena itu kita harus mendengar. Kita akan mendengar kalau kita diam. Ya, kalau kita terus sibuk, terus aktivitas, kegiatan, tapi tanpa sadar kita sedang melakukan kehendak diri sendiri, kehendak orang lain, kehendak ambisi kita, bukan kehendak Tuhan. Dibutuhkan untuk kita diam. Ya. Apa yang sedang terjadi dengan situasi yang sedemikian adalah Tuhan sedang membongkar ulang untuk kita meyakini bahwa kita harus belajar taat melakukan kehendaknya. Ya, dalam Mazmur 46 ayat 10 katakan, diam dan tenanglah, akulah Allah, aku akan ditinggikan dari bumi. Jadi Tuhan ingin ditinggikan dari bumi, dan manusia adalah umat Tuhan, adalah alat Tuhan untuk meninggikan Tuhan di bumi ini. Tetapi untuk kita meninggikan, Tuhan suruh kita diam. Nah, diam artinya tidak terganggu oleh yang lain, fokus kepada Tuhan. Ya, menemukan kehendak. Diam artinya adalah kita tidak berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan roh Tuhan yang bekerja mengenai hidup kita. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri sendiri. Kita tidak punya andil. Kita hanya disuruh diam. Dengan apa yang sedang terjadi. Pandemi, dengan lockdown, PPKM, PSBB, banyak istilah. Tapi intinya kita disuruh diam. Kita diam di rumah. Ya. Kita yang begitu sibuk. Tuhan suruh kita diam. Mendengar suaranya, bersekutu dengannya. Ya. Saya ketika PSBB dimulai, berubah hidup saya. Mungkin hampir 2 tahun ini saya nggak terbang. Saya banyak diam di rumah. Nah, saya kira juga banyak orang seperti itu. Kan juga kita sadari, di luar kita melihat bagaimana wabah ini begitu serius dengan varian-varian baru. Dan dibutuhkan diam, dibutuhkan ketenangan hati kita, dibutuhkan kita membuang segala ambisi dan kepentingan kita untuk kita mendengar suara Tuhan.
untuk kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lepas dari ambisi, kepentingan, kesombongan kita. Memang ini sulit, karena kita merasa kita hebatnya. Tapi Tuhan sedang meruntuhkan semua itu. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagangnya di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi Wahyu ini memberikan satu peringatan bahwa situasi hari ini adalah Tuhan sedang menjungkir balikan orang-orang yang katanya hebat, yang kaya, yang berhasil, yang sukses. Kota-kota yang tampaknya indah seperti China gitu, pembangunannya luar biasa. Tapi dalam waktu satu hari ya hancur. Ada pabrik yang hancur, ada gedung-gedung hancur karena bencana begitu besar. Ya, ini serius sekali. Amerika juga mengalami hal yang sama. Eropa dengan taufan banjir bandang itu rubuh gedung-gedung. Ya, demikian juga di negeri kita, orang-orang yang tadinya konglomerat sekarang goyang, nggak ada yang bisa diharapkan. Jadi janganlah kita berharap pada yang lain. Dikatakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan sendiri, dan menjauh daripada Tuhan. Mereka terkutuk. Datang kutukan itu bukan karena Tuhan mengutuk, tapi karena manusia menempatkan diri menjadi orang yang terkutuk oleh kadang kesombongan dia, mengandalkan semuanya. Ini serius sekali. Karena itu kita harus diam, maksudnya diam lah, dengarkan Tuhan, lepaskan dari kita ambisi, juga lepaskan dari ketakutan, lepaskan dari egois kita, hawa nafsu kita. Ya, dengarkan suara Tuhan bagi saudara, untuk kita tidak jadi korban dari penonton, tapi kita menjadi orang yang memberi solusi bagi generasi kita, bagi bangsa kita. Mari saudara, Alkitab katakan bangkitlah, kemudian kita harus berdiam sampai Tuhan memberikan satu pesan yang spesial untuk kita bersinar. Artinya bersinar artinya menyatakan sinar Tuhan dengan hidup kita, dengan apa yang kita lakukan. Tuhan yang bekerja dengan tindakan kita. Orang melihat Tuhan, bukan melihat kita. Memang susah nunggu ini gitu. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Ini yang harus kita lakukan untuk kita bangkit, kemudian kita berdiam diri dan bersinar. Kan dengan bersinar menyatakan kehendak Tuhan, melakukan kerjaannya. Karena Tuhan ingin kita bekerja dengan kekuatan Tuhan. Jadi mari andalkan Tuhan, ya, dan izinkan Tuhan untuk merubah mindset kita, untuk kita merubah perilaku kita, merubah kegiatan kita. Kita menunggu dengan yang Tuhan kehendaki, dan kita rindu ketika umat Tuhan bangkit dan bersinar, bangkit dan menjadi terang, maka Alkitab katakan akan dikenapi seperti Yesaya pasal yang ke-60 tadi.
berduyun-duyun orang datang ke terang itu. Bahkan orang kaya dan hebat akan mengalami satu lawatan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi beribadah dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Jadi saudara, biarlah ini yang kita lakukan, biarlah kita mengizinkan Tuhan melalui hidup saudara untuk ambil bagian dalam pekerjaannya di generasi yang tidak mudah ini. Dan kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai orang-orang yang jadi berkat menggenapi firman-Nya yang dalam generasi ini. Dan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari cari Tuhan, temukan kehendak-Nya, dan hidup dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari serahkan hidup kita. Mari kita punya kerinduan yang baru untuk kita bangkit dan menemukan kehendak Tuhan dan bersinar menjadi terang. Alkitab katakan, terang Tuhan sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Bagian kita untuk kita mengalami itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak berubah. Apapun yang terjadi Tuhan, dengan COVID kah, dengan malapetaka kah, Tuhan kami datang kepadamu. Tuhan yang Maha Kuasa, Kau menjamah Tuhan setiap saudaraku yang alami sakit penyakit, baik COVID atau yang lain. Jamah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak ingin kami sakit. Engkau ingin kami sehat supaya kami jadi berkat. Maukan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, bilang Engkau mengubah kami, mengubah umat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Yesus. Khususnya di sebentar lagi kami merayakan Indonesia Merdeka. Tuhan, biarlah janji-Mu Tuhan, sampai firman-Mu katakan bahwa orang kaya dan hebat akan datang kepada kami dan juga akan beribadah, akan menyemarakan rumah keagungan. Jawablah ya Tuhan, nyatakan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan lindungi setiap hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala yang jahat. Terpujilah Tuhan, biarlah Engkau saja yang dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih Pastor Rahmat Manulang atas firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita semua, mengingatkan kita kembali untuk tetap fokus kepada firman Allah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan saya percaya di layar monitor Anda sudah tampil QR Code yang bisa kita gunakan untuk memberikan persembahan secara daring. Dan kita mau menghormati Tuhan melalui pemberian kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, ataupun persembahan janji iman, bahkan hal-hal yang Tuhan gerakkan untuk Anda berikan ke dalam rumah Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, mari kita lakukan dengan ketaatan. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengambil bagian. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan, dan seraya menutup ibadah kita bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini ya Bapa. Kami percaya bahwa setiap pemberian,
setiap persembahan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Engkau secara produktif dan efektif. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan hikmat, ketelitian ya Bapa, buat kami yang mengelola, bahkan yang menjaga setiap persembahan ini, biar sungguh-sungguh dipakai untuk memperlebar kerajaan Engkau. Kami bersyukur, kami memberikannya dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini, sebagaimana Engkau mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Stay safe. God bless you.